Sepahit apapun hidup kita, pasti ada hikmahnya. Jadi, sabar aja dulu. Siapa tahu ujung-ujungnya jadi menteri. Kalau kita sudah menjadi menteri, kita nggak boleh mementingkan urusan pribadi, harus untuk rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi." MKN Media. Lu pada pernah gak sih ngerasain kalau hidup itu absurd banget? Kayak banyak cobaan yang datang, terus-terusan kita disuruh sabar, yang nggak tahu sampai kapan ujungnya. Gue pernah tuh di buku ngapal Quran siang, malas-malasan, hafal malah tambahin hafalnya. Padahal ustadznya udah gue kasih nasi padang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak boleh gitu, gak. Ustaz tuh ikhlas ngajarin kita semua. Iya maaf, lain kali berbungkus kali ya. Ampuh. Gue juga pernah ngerasain dimana ketika itu gue jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, gelap, dan gak bisa keluar. Kapan tuh? Pas dikasih undangan sama orang yang gue sebut namanya di sepertiga malam gue. Cuma salah kali doanya, makanya pakai doa Nuaiman. Gimana tuh? Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, kan saya juga orang ya Allah. Tapi nih ya, ngomong-ngomong tentang cobaan, menurut lu pada cobaan siapa yang paling berat yang diceritain di dalam Al-Quran? Kalau gue sih ngefans banget sama ceritanya Nabi Yusuf. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yang artinya, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan atau rayuan mereka kepadaku. Tapi jika aku condong kepada mereka atau rayuan mereka, maka sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran surat Yusuf ayat 33. Masya Allah banget sih. Ceritanya kayak sinetron, full drama, dibenci sama saudara-saudaranya, difitnah, dijual sebagai budak, dan masuk penjara. Udah gitu, pas udah sukses jadi menteri, malah ketemu saudara-saudaranya yang dulunya mereka itu ngebuang Nabi Yusuf ke sumur. Plot twistnya sih top banget sih. Wah, kalau gue jadi Yusuf ya, lu udah bilang kayak gini. Hah? Saudara. Sorry ya. Sorry ya. Kalau gue sih mungkin bilang, minggir-minggir lu miskin. Mega lu miskin. Santai. Bener banget tuh, gak. Walaupun beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi beliau tetap memaafkan mereka dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Laki banget kan. Apotek tutup dah pokoknya mah. Ya sih. Dan waktu beliau di penjara selama bertahun-tahun, walaupun beliau gak bersalah sedikit pun, beliau tetap mau membantu orang lain. Walaupun beliau lagi kesusahan, mana jatah makan di penjara cuma 1 bungkus doang. Kalau gue sih udah bad mood tuh. Gak gitu, Dun. Walaupun beliau diuji dengan ujian yang berat, beliau tetap berusaha untuk berbuat baik dan percaya pada rencana Allah. Itu yang membuat powerful banget ceritanya. Bener banget tuh. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, sepahit apapun hidup kita, pasti ada hikmahnya. Jadi, sabar aja dulu. Siapa tahu ujung-ujungnya jadi menteri, ya enggak? Amin bro. Kalau gue jadi menteri, pertama-tama gue mau bikin regulasi baru kita waktu sekolah supaya lebih sedikit, lebih banyak waktu libur. Jadi gue bisa lebih banyak tambahan lah. Kalau gue sih mungkin jadi menteri perikanan, biar gue bisa makan siput sepuas gue. Gue kalau jadi menteri, gue pengen jadi menteri koperasi, biar koperasi gue gede, lebih gede daripada mall Arta Gading. Hahaha. Gak bisa gitu, bro. Kalau kita sudah menjadi menteri, kita nggak boleh mementingkan urusan pribadi, harus untuk rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ata, yang artinya jika suatu urusan tidak diberikan kepada yang ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. Udah. Menurut lu pada nih ya, cerita apa lagi yang paling menarik selain Nabi Yusuf? Kalau gua sih terinspirasi sama Nabi Musa. Bayangin aja, beliau dulunya dikejar-kejar sama Fir'aun. Malah jadi pemimpin yang bisa belah laut. Itu tuh kayak kita lagi main ML, tiba-tiba ultinya bisa bikin musuh kacir-kacir. Betul banget. Waktu lautnya kebelah, pasti Fir'aun mikir, wah, virus apaan nih? Gak nyangka kan, dia bisa ngebelah laut. Iya, itu bukti kalau kuasa Allah itu sangat besar. Jika Allah sudah berkehendak, maka nggak ada yang mustahil. Walaupun kita sudah berada di ujung lautan, tetapi pertolongan Allah itu datang di waktu yang kita tidak duga. Bener banget tuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah kita harus selalu berani menghadapi tantangan walaupun lawan kita sangat kuat. Dan kadang kita lawan ujian matematika aja sudah kabur duluan, padahal yang kita hadapi cuma angka, bukan Fir'aun. Jadi bener, lawan yang paling berat bukan Fir'aun, tapi Ustaz Arif. Pas dia belum serang, bukannya tuh serem banget. Parah banget lu gak? Tapi serius ya, dari Nabi Musa kita belajar untuk tetap yakin akan pertolongan Allah walaupun kita di dalam kondisi yang kita hadapi. Nah lanjut nih ke kisah yang gak kalah seru, yaitu Nabi Yunus. Dulu Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar dan tinggal di dalamnya selama 3 hari. Itu staycation yang paling ekstrim bro, tanpa internet, tanpa wifi. Wah, rencana tanpa sosial banget. Bisa jadi update status aja gak bisa, pasti bosan Nabi Yunus di dalam. Tapi walaupun di dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah. Itu bukti walaupun sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah berserah diri kepada Allah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah kita jangan melarikan diri dari masalah, kecuali lu siap untuk staycation di tempat yang gak ada layanan room service seperti di perut ikan. Setuju banget. Gue paling kabur dari sekolah mentok-mentok ke kantin, nggak pernah nyampe ke laut. Jadi dari Nabi Yusuf kita belajar untuk sabar dan memaafkan, dan dari Nabi Yunus kita belajar untuk selalu tidak pernah menyerah dan selalu berdoa kepada Allah. Serta dari Nabi Musa kita belajar keberanian dan keyakinan. Setuju banget tuh. Kalian berdua nih seperti porsi modern dari kisah-kisah itu. Kagak seperti Nabi Yunus yang selalu kabur dari masalah. Tapi kalau udah kepepet baru insaf. Ya mungkin kalau dia mau makan ya, siapa nih mirip Fir'aun banget. Kalau udah marah serem banget. Parah lu gak nyamain gue sama Fir'aun, padahal gue kayak Nabi Yusuf kayak gini. Udah mah ganteng, rajin menabung, cocok lah pokoknya jadi menteri keuangan. Wah, ada yang ngerasa kayak Nabi Yusuf nih. Udahlah, ini kita lanjut ngemil aja. Gak ada yang lebih baik dari ngemil dan sambil ngobrol-ngobrol kayak gini. Sabar dulu aja. Ini mukanya ini. Kalian ketahu gitu lah. Iya, ada saya ada. Jangan ketawa ya. Aduh, Gak jelas. Gak jelas, gak tahu baca.